Baik, Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita masuk pada surat Al-Ghasyiyah. Yeah. Baik, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La yasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum.
Baik, Bapak sekalian, surat Al-Ghasyiyah juga hampir sama dengan surat-surat sebelumnya, mengajak kita untuk merenungkan, ya, memikirkan perjalanan kehidupan kita dan bagaimana nasib kita nanti di hari kiamat, ya. Al-Ghasyiyah sendiri, ya, itu juga merupakan nama lain dari hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka, ya, apakah telah datang kepadamu haditsul ghasyiyah, haditsul ghasyiyah, ya, pembicaraan atau berita tentang al-ghasyiyah. Ya, al-ghasyiyah ini nama lain dari hari kiamat. Apa dari segi bahasa al-ghasyiyah artinya? Ya, menutup, meliputi. Ya, apa namanya dalam surat Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu sama tuh akar katanya. Pandangan mereka tertutup. Nah, hari kiamat ini juga menutup. Apa maksud menutup? Meliputi. Karena kebesaran atau kepanikan atau kekalutan atau kehancuran yang terjadi pada hari kiamat itu meliputi semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang terpisah dari itu, yang terlewat dari itu. Kalau sekarang mungkin di sebelahan sana ada gempa besar, tapi kita di sini tidak merasakan. Di sini, ya, naudzubillah, mudah-mudahan nggak di sini, ya, di mana begitu, ya, terjadi gempa, di tempat lain tidak merasakan. Tapi di hari kiamat terjadi kekalutan, terjadi kepanikan, ya, terjadi goncangan, kehancuran, itu ghasyiyah, meliputi semua makhluk. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang selamat dari, ya, goncangan kehancuran pada hari kiamat. Apalagi ketika hari kiamat sudah benar-benar terjadi, semua makhluk akan mengalaminya, akan melewatinya. Ya, tidak ada orang yang saya sih bebas dari soal itu, tidak. Semuanya, ya, akan merasakan, ya, peristiwa dan perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat. Tidak ada pengecualian. Kemudian wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah manusia pada hari itu yauma idzin, ya, kalau ada kalimat dalam Al-Qur'an banyak tuh yauma idzin. Itu maksudnya yauma hari id. Yauma hari itu. Biasanya dikaitkan dengan hari kiamat. Hari itu nanti di hari kiamat wujuhun. Wujuh dari jama dari apa, Bu? Wajhun. Wajah itu bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab, ya, wajhun. Jamanya wujuhun. Ya. Wajah-wajah manusia pada hari itu khasyi'ah. Apa artinya khasyi'ah? Ya. Kita sering artikan khasyah itu khusyuk, ya. Nah, di antara makna khusyuk itu apa? Dzalilah. Jadi maknanya dzalilah, rendah, hina. Artinya saat itu nggak ada orang yang bisa lagi menyombongkan dirinya, menyombongkan pangkatnya, kedudukannya. Semua manusia, semuanya merasakan dan menyadari kerendahannya di hadapan Allah. Maka di antara, ya, makna khusyuk dalam sholat itu begitu. Ketika kita masuk dalam sholat, kita sadari kebesaran Allah dan kita sadari rendahnya, lemahnya, fakirnya kita di hadapan Allah. Ya, itu salah satu pintu masuk seseorang untuk khusyuk dalam sholat. Dia hadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan dia sadari betapa lemahnya dia, betapa rendahnya dia, betapa tidak berdayanya dia di hadapan Allah. Di hari kiamat nanti orang semua begitu. Tidak ada orang lagi yang petantang petenteng kalau sekarang, ya.
bawa-bawa nama bapaknya, nama kelompoknya, ya, nama-nama besar lainnya. Oh, tidak ada di hari kiamat. Semuanya wujuhu yauma idzin khasyiyah. Kemudian amilatun nasibah. Ya, ini juga sebenarnya lebih mengarah pembicaraan ayat ini kepada siapa? Kepada mereka-mereka orang-orang yang tidak beriman. Mereka-mereka yang memilih jalan kekufuran, yang ketika diajak untuk beriman menolak, diajak untuk melakukan ketaatan lebih memilih kepada kemungkaran, ya, dengan kesombongannya. Maka di hari kiamat mereka menyadari kerendahan mereka. Amilatun nasibah. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain diartikan dzata nasabin wa ta'abin. Ya, yaitu pekerja keras dan kepayahan. Maksudnya apa? Dia bekerja dengan penuh kepayahan. Saat itu nanti di hari kiamat mereka begitu payah karena apa? Karena sudah dirantai, sudah diikat, tangannya dibelenggu. Ya. Ada juga yang mengartikan amilatun nasibah ini di dunia. Di dunia, bahwa orang-orang yang tidak mau beriman, mereka juga dalam hidupnya nggak lepas dari kepedihan hidup, ya, dari kecapean, kadang terkena musibah, sakit, ya, walau mereka tidak beriman. Ya. Jadi semua keletihan-keletihan dan kepayahan hidup itu dialami di dunia. Kalau seandainya dari semua itu setelahnya dia mendapatkan kesenangan, keselamatan, ketentraman, tidak masalah. Ya. Bahkan banyak orang yang rela capek, letih karena di hadapannya dia tahu akan mendapatkan kebaikan. Tapi yang berat itu adalah sudahlah di dunia capek, berat dan menanggung berbagai macam kepayahan, di akhirat bukan malah mendapatkan keselamatan. Makanya di ayat berikutnya Allah katakan apa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Udah capek, ujungnya masuk neraka. Nah, itu sesuatu yang harus menjadi peringatan kita. Ya. Bolehlah capek, bolehlah kita letih. Dengan apa? Karena ketaatan kita, karena ketakwaan kita, karena kita ingin mencari ridho Allah, maka ujiannya banyak, kita bersabar, capek. Tapi kalau ujungnya masuk surga, mendapat nikmat Allah, insya Allah segala keletihan itu akan hilang. Tapi yang paling menyedihkan dan menyengsarakan apa? Ya, sudah capek di dunia, di akhirat tidak masuk surga. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya. Diriwayatkan bahwa ayat ini dibaca oleh Umar bin Khattab ketika beliau kemana? Ketika beliau ke Baitul Maqdis, ke Palestina untuk menerima kunci Masjidil Aqsa. Ya, jadi pada masa Umar bin Khattab, ya, Masjidil Aqsa berhasil direbut oleh kaum muslimin, oleh pasukan kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, sebelum ya nanti direbut lagi oleh orang-orang Nasrani, lalu direbut lagi oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, dan berikutnya sekarang ada di tangan Zionis, yang mudah-mudahan insyaallah suatu saat berhasil lagi direbut oleh kaum muslimin. Nah, pemegang kunci Masjidil Aqsa mereka bilang, saya nggak mau serahkan kunci ini kecuali kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Datanglah Umar bin Khattab ke Palestina. Ya, saat itu banyak sekali ya ahlul kitab, orang-orang Kristen di sekitar Palestina. Ya. Yang tampilannya ya mereka orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang ini ya. Maka Umar bin Khattab menangis. Lalu dia membacakan ayat ini, amilatun nasibah tasla naron. Mereka udah berpayah-payah ingin berbuat kebaikan, tapi ujungnya adalah masuk neraka. Kenapa? Tidak mau beriman kepada Allah.
tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita memastikan dalam hidup ini bahwa kita berada di jalan Allah sehingga segala letih, segala capek kita tidak sia-sia. Baik, kemudian Allah masih menggambarkan bagaimana nasib orang yang tadi tidak beriman. Sudahlah dia mendapatkan buah dari segala keletihan di dunia dengan kepedihan azab akhirat, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Aniyah syadidatil haram. Sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ditambah lagi, laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun. Apa buahnya ta'am? Ta'am artinya apa? Makanan. Ta'amun. Kalau dalam bahasa Arab, restoran itu apa restoran? Mat'amun. Mat'amun itu restoran. Laisa lahum ta'amun, tidak ada bagi mereka tadi penghuni neraka apa? Makanan illa min dhari'. Kecuali makanannya bentuknya apa? Dhari'. Apa dhari'? Nau'un minasyauqi la tar'ahu dabbatun li khubfi. Jadi sejenis tumbuhan berduri yang jangankan manusia, kata penyusun kitab tafsir Jalalain, jangankan manusia, hewan pun tidak mau makan. Hewan pun tidak mau makan karena apa? Karena tubuh berduri keras biasanya, kotor, tidak nyaman dimakan. La yusminu wa la yughni min ju'. Kalaupun dimakan, la yusminu, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. La yusmin, yusmin itu menggemukkan, wala yughni, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Nah, itu sedikit Allah gambarkan bagaimana penghuni neraka. Nah, kemudian biasanya kalau Allah gambarkan penghuni neraka, akan Allah gambarkan penghuni surga agar kita bisa melihat perbandingannya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah hari itu ada wajah-wajah yang na'imah. Kalau tadi khosyi'ah, wajah yang hina. Kalau sekarang wajah-wajah yang na'imah. Na'imah ini kalau bahasa sekarang, bahasa anak-anak sekarang apa bu? Na'imah artinya glowing. Na'imah itu glowing. Maksudnya wajah yang bagus, yang cantik, yang tampan. Na'imah itu dari segi bahasa artinya na'imah itu apa? Lembut wajahnya. Kebanyakan pakai skincare. Skincare-nya lebih mahal dari yang lain. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ahlul jannah, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dari wajahnya kelihatan di hari kiamat wajahnya tenang, wajahnya teduh, parasnya bagus. Kenapa? Bukan karena mereka bolak-balik masuk ke salon, apa istilah sekarang, perawatan, gitu ya. Bukan itu. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha ay fid dunya bitta'ah. Karena usahanya, kerjanya, perbuatannya di dunia melakukan ketaatan. Kenapa dia sampai mendapatkan wajah seperti itu? Indah, teduh, menyenangkan, menenangkan, gitu ya. Karena di dunia hidupnya penuh dengan ketaatan. Radiyah, lisa'iha radiyah fil akhirah. Maka usahanya di dunia penuh dengan ketaatan. Radiyah, dia ridho, di akhirat. Lima ra'at sawabahu. Setelah dia melihat ganjarannya, pahalanya, balasannya. Kan bisa begitu juga di dunia kita. Walau capek, walau letih, pas datang gajian, hilang gak capeknya? Lumayan lah, walaupun utang menanti. Paling tidak kita merasa bahwa capek dan letih kita itu ada hasilnya.
Ya, ada hasilnya. Kita berusaha capek, ternyata gol misalnya. Ternyata sesuai harapan. Hilang itu capeknya. Ya. Nah, itulah gambaran kita di dunia. Di dunia dengan ketaatan kita penuh ujian, ya kita capek, kita harus bangun pagi untuk dari mulai tahajud, sholat, segala macam. Kita tahan kantuk kita untuk baca Quran, kita datang ke majlis, ya kita luangkan waktu kita, capek. Ada orang yang pengen santai, selonjoran tiap hari dan lain sebagainya. Tapi demi ketaatan kita capek. Tapi itu semua, ya kalau bahasa sekarang di akhirat akan terbayar. Bukan lagi terbayar, ya kita akan mendapatkan jauh lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, ini gambaran orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan tampak, ya. Orang yang ridho, orang yang senang, orang yang puas, dari raut mukanya pun akan tampak, ya. Fi jannatin aliyah. Mereka ditempatkan di mana? Di surga aliyah yang tinggi. Ya, kata mufassir Jalalaini, hissan wa ma'nan. Tinggi baik memang secara zahir tempatnya tinggi, dan ma'nan tinggi dalam arti kedudukan. Kedudukannya tinggi. La yasma'u fiha laghiyah. Ya, dia tidak di situ tidak lagi dengar laghiyah. Ya, di dalamnya tidak lagi dia dengar apa? Laghiyah. Apa laghiyah di sini? Hadayanun minal kalam. Suara-suara bising, ya, suara-suara yang nggak baik begitu ya. Kalau kita kan di dunia itu penuh dengan kebisingan. Atau suara orang yang ngelantur omongannya kesana kemari tidak jelas. Suasananya damai, tenang, ya, menyenangkan. Katakanlah kalau sekarang ada di tempat tertentu, ya, yang suasananya senyap tapi indah tapi nyaman begitu ya. Seperti itu, ya. La yasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah. Digambarkan lagi tentang bagaimana kondisi di surga. Di dalamnya ada ainun, ya. Ainun tuh kalau di dalam Al-Quran itu sering diartikan apa, Bu? Air mata apa mata air? Bisa air mata, bisa mata air, ya. Tapi di sini maksud adalah mata air, ya, mata air yang mengalir, ya. Dan memang selalu itu ya. Kalau gambaran keindahan surga, kebun dan air, itu aja dua sebenarnya. Ya. Kalau ada kebun nggak ada airnya kurang asyik. Ada air nggak ada kebunnya kurang asyik. Makanya selalu akan berkaitan, ya. Kemudian fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Bukan cuma itu, ya. Jadi ada mata air, ya, katakanlah sejenis misalnya danau gitu, atau kolam yang indah. Lalu di kiri kanannya atau di tepinya apa? Sururun marfu'ah, ya, sururun marfu'ah. Apa sururun itu? Surur jama dari sarir. Apa sarir, Bu? Ya, kalau kita orang tua kita bilangnya apa? Dipan. Ya, tempat untuk apa? Rebahan. Leyeh-leyeh, itu nggak leyeh-leyeh? Selonjoran. Jadi di pinggiran tadi itu, pinggiran mata air tadi, danau tadi itu ada dipan-dipan. Ya sama juga lah kita lihat di hotel-hotel bintang 5 kan, di pinggir kolam renang. Ya, ada nggak, Bu, dipan-dipannya? Pernah nggak, Bu, ke sana? Saya belum pernah ngeliat doang. Ya, itu gambaran tuh. Jadi di Al-Quran sudah ada tuh digambarkan. Ya, yang sekarang orang banyak praktekkan tuh. Sekarang jangankan di hotel, sekarang di mana itu? Di puncak suka ada tuh kan tawaran rekreasi, sungai-sungai, di pinggir-pinggirnya dibuat semacam apa? Apalah kayak tempat tenda, orang bisa masak, bisa duduk di situ. Ya memang gitu gambaran-gambaran yang ingin digambarkan tentang kesenangan. Atau di pantai, ya, dipasang semua dipan-dipan tadi. Jadi sejak dulu itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Ya, fenomena tentang tempat yang indah wisata itu kan baru belakangan-belakangan saja kan. Dalam Al-Quran sudah itu digambarkan. Ya, tempat-tempat mata air di kiri kanannya ada dipan-dipan yang yang tinggi kalau di sini dibilang.
Kemudian wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah, akwab jama dari kubun. Kub. Apa kub artinya? Itu udah jadi bahasa kita juga tuh, atau bahasa Inggris malah. Apa? Cup. Apa cup artinya? Gelas. Cup itu dari bahasa Arab ternyata, kub. Ya. Kubun jamannya akwab. Ya. Wa akwabun, dan wadah-wadah minum ya. Cangkir dikatakan di sini aqdaul la uralaha. Cangkir yang enggak ada gagangnya. Jadi tinggal minum saja gitu. Yang enggak ada gagangnya. Maudu'ah sudah diletakkan tadi di pinggir-pinggir mata air tadi. Nah, agar kita kalau minum tinggal ambil ya, tinggal minum. Sudah diletakkan di sana, sudah disediakan. Wa namariku masfufah. Lebih lagi. Bukan cuma sekedar dipan. Namarik itu wasaid, wisada. Wisada itu apa? Bantal. Masfufah berjejer. Ya. Wa zarabiyu mabthutha. Zarabi itu permadani. Permadani yang tebal, yang empuk, mabthusah yang dibentangkan. Jadi itu Allah menggambarkan kenikmatan surga. Ya, makanya orang kalau sudah kayak gitu ya gampang saja, ya nggak apa-apa dah, susah sekarang, mudah-mudahan di surga dapatnya, begitu ya, dapatnya. Nah itu kalau kata guru saya dulu, nah itu gampang tuh kalau kita ngajak istri ke pasar, istri nunjuk sana sini, gampang jawabnya, ntar aja di surga. Lama-lama istrinya kesel juga kalau digituin ya. Ntar aja di surga katanya. Baik, ya hal-hal seperti ini semestinya juga membuat kita rindu, pengen, ya ingin mendapatkan kenikmatan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma lagi-lagi kita katakan untuk dapat ke sana mesti lewat jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Keimanan dan ketaatan kepada Allah. Baik, kemudian Allah kemudian mengajak kita untuk berpikir. Ya, ini kan semua tadi bicaranya soal apa? Soal nikmat Allah, soal berita dari Allah. Ya, kita percaya enggak? Ya, maka Allah ngajak kita berpikir. Ya, tentang kekuasaan Allah. Ya, bisa jadi orang mengatakan apa iya, masa benar, masa sampai kayak gitu, begitu ya? Apa Allah berkuasa kayak gitu? Maka Allah ngajak kita berpikir. Ya, jadi soal keimanan ini memang dia keyakinan, tapi keyakinan pun harus dilandasi oleh ya pemahaman, ya, oleh pemahaman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan? Ya, tidak memperhatikan. Ya, maksudnya lebih kepada nih mereka-mereka yang nggak beriman kepada Allah, ya nggak yakin akan balasan Allah berupa neraka bagi orang kafir, surga bagi orang beriman. Ya, seakan-akan itu semua nonsen, nggak mungkin lah Allah sampai bisa begitu. Ya, maka mereka diajak berpikir. Afala yang durun, apakah mereka tidak melihat ilal ibil, tentang ibil? Apa bu ibil bu? Onta. Kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan? Ya, bagaimana onta itu diciptakan? Ya tentu saja yang diambil adalah onta, karena onta mungkin pada saat itu hewan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Arab. Di samping, ya ternyata onta juga banyak sudah dibicarakan ya, hewan yang memang ya, memiliki berbagai macam keistimewaan dan kekhususan, khususnya untuk hidup di tengah padang pasir yang sedemikian keras, panas, gersang. Ya, yaitu untuk menggambarkan bahwa Allah ciptakan sesuatu itu bukan sekedarnya. Ya, mungkin sapi di sana tidak bisa hidup, ya, atau sulit hidup, tapi onta eksis di sana karena memang sudah Allah ciptakan. Ya, ya ada yang mengatakan onta itu istilahnya apa? Ya, apa istilah onta itu? Onta itu diistilahkan safinatus sohro. Apa safina? Perahu, perahunya padang pasir. Ya, perahunya padang pasir. Jadi kalau lautan orang menempuh lautan pakai perahu, kalau di padang pasir apa transportasinya? Onta. Zaman dulu ya. Ya, mereka pakai onta. Padahal padang pasir nggak kira-kira.
Ya, tapi Allah sudah siapkan onta itu hewan yang kuat. Dia bisa berhari-hari nggak minum kuatnya. Seminggu, katanya ada yang mengatakan 10 hari dia kuat tanpa minum. Tapi jangan dikira kalau udah dikasih minum, ya segentong habis. Ya, tadi katanya dia itu minum banyak, ya itu nggak langsung dipakai. Jadi ada di dalamnya itu, ya di dalam tubuhnya sudah Allah siapkan, ya tempat untuk menyimpan kandungan air. Sehingga kalau dia butuhkan diambil sedikit-sedikit. Bahkan katanya punuknya itu, punuk onta kan ada punuknya, itu lemak yang akan dia gunakan untuk ya dipakai ketika dia tidak makan. Bahkan sekian hari nggak makan dia kuat. Ya, jadi onta itu luar biasa memang. Katanya matanya juga. Jadi onta itu merem pun masih bisa ngelihat karena kelopak matanya itu bisa tembus pandang. Kenapa dia butuhkan itu? Alis mata juga panjang. Ya, jadi kalau ada merasa lentik bulu matanya kalah sama onta. Onta lebih lentik dia bulu matanya. Kenapa demikian? Karena dia hidup di padang pasir. Padang pasir itu, Bu, ya, yang paling berat itu apa? Debunya. Dan sangat banyak, sangat halus. Ya, makanya kalau di bangunan di Arab itu, jangan tanya di sana, nggak ada orang jendela rumah di sana dibuka, nggak ada. Nggak ada istilah kaca nako zaman kita dulu itu. Ya, jendela dibuka tuh nggak ada, mereka semua tertutup. Karena apa? Pak, debunya itu sangat tipis, sangat halus. Ya, apalagi di padang pasir. Nah itu Allah kasih, ya. Matanya nggak kelilipan. Coba bayangin kalau matanya kelilipan, ya. Berat. Mulutnya juga digambarkan. Mulut onta itu ya kayak gitulah ya. Ibu nggak usah, ini saya nggak usah kebayangin, bisa bayangin lah masing-masing. Mulutnya itu dia sampai bisa makan pohon berduri dan nggak luka. Ya, banyaklah kelebihan onta. Jadi semua itu Allah ciptakan tentu saja oleh pencipta yang, ya, yang alim, yang berkuasa, yang maha mengetahui, ya bukan asal-asalan. Dan bukan hanya unta, pastilah setiap binatang akan Allah berikan keistimewaan, apalagi kita manusia. Wa ilas samai kaifa rufiat. Apa kamu tidak perhatikan bagaimana langit ditinggikan? Ya, kita mungkin ngebayang langit itu ya sesuatu yang abstrak gitu ya. Kayak awan-awan begitu. Padahal langit itu dikatakan sama seperti bumi. Dia benda padat juga. Ya bisa dijejekin, ya bahasa kita itu. Bisa dijejekin, tapi di atas tidak ada tiangnya. Ya, itu kalau bukan yang berkuasa yang menciptakan tidak mungkin. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung bagaimana dipancangkan, ya, bagaimana ditancapkan. Ya, bahkan sering ada yang mengatakan gunung itu adalah pasaknya bumi. Ya, sehingga apa yang tampak di atas itu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi apa yang tidak tampak di bawah. Ya. Dan tentu saja sesuatu itu kalau ada gunungnya itu indah ya, negeri atau tempat gitu ya, akan menambahkan keindahan, keagungan suatu tempat. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi itu bagaimana dihamparkan, aibusitot, ya, dibentangkan, ya, dibentangkan. Ya, bumi ini yang bulat, ya, kita udah sepakat kan aliran bumi bulat apa bumi datar? Ya. Bumi bulat tetap, bumi bulat. Cuma atas kekuasaan Allah, bumi yang bulat itu jadi tampak dan datar sehingga bisa kita huni, bisa kita jalan di atasnya. Ya. Maka semua itu kalau kita renungkan, kalau kita hayati, semua itu seharusnya akan membuat kita meyakini kebesaran Allah. Kalau kita udah yakin akan kebesaran Allah, gampang. Ya, apa saja yang Allah turunkan, Allah ajarkan, Allah beritakan, kita akan terima. Ya, kita akan beriman. Ya, sebab kalau sudah Allah yang berkehendak, Allah yang berbuat, tidak akan mustahil dia terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini juga kepada Rasulullah SAW, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, ya, terkait dengan nikmat-nikmat Allah, terkait dengan bukti-bukti akan kekuasaan dan tauhidnya Allah, kasih tahu itu.
Kasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sudah banyak, bukti akan kekuasaannya nyata. Maka gak ada pilihan kecuali apa? Beriman. Innama anta mudzakir. Cuma ya, Rasulullah berikan peringatan, pesan pada Rasulullah. Allah pesan pada Rasulullah, kasih peringatan. Tapi ya, tugasmu memang cuma sampai situ. Kasih peringatan. Sama, kita juga begitu, diperintahkan untuk memperingatkan, menasehati, mengingatkan. Tapi sampai di situ aja cukup. Enggak perlu kita memaksa. Kalau ada orang yang enggak terima, ya sudah. Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Maka Allah katakan lasta alaihim bimusaitir. Ini Allah kepada Rasulullah. Ya, kamu tidak berkuasa atas mereka. Kamu gak bisa memaksa mereka kalau gak mau beriman, lalu dipaksa agar beriman. Tidak. Ya, bahkan Rasulullah, ya, sebagian orang terdekatnya, ada yang pamannya, ada yang kerabatnya tidak beriman. Padahal siapa Rasulullah? Ya, yang sedemikian agung, sedemikian mulia akhlaknya, tetap aja ada yang tidak beriman. Nah, ini satu mentalitas yang juga harus kita bangun. Ya, perkara bahwa kita mengingatkan, menasehati, jangan pernah putus asa. Tapi bahwa ada yang belum menerima, bahkan kadang menolak, ya kita katakan itu memang sunnatullah yang kadang-kadang terjadi. Kalau Rasul aja ada yang menolak dan mengingkari, apalagi kita. Ya, maka tugas kita menyampaikan fadzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya, tinggal ya, illa di sini meskipun aja kecuali, tapi dimaksud lakin, ya, akan tetapi. Ya, akan tetapi mereka yang kufur, yang berpaling, tinggal tahu diri aja. Ya, kalau mereka berpaling tidak mau beriman, kufur kepada Al-Quran, asal mereka tahu, begitu ya. Jadi boleh kita bilang, ya nggak masalah. Soal menolak kita nggak bisa maksa, tapi kami kasih tahu, orang kalau tidak beriman, tidak mau taat kepada Allah, resikonya berat. Ya, resikonya berat. Jangankan di akhirat, di dunia pun banyak orang yang menanggung akibat dari kemunkaran dan kemaksiatannya. Apalagi di akhirat, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Ya, Allah akan mengazabnya dengan azab yang lebih besar. Ya, dengan azab yang di dunia pun kadang-kadang diazab, tapi di dunia nggak seberapa. Wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat lebih besar. Asal kamu tahu itu. Ya, kamu sekarang menolak apa segala macam, ya nggak bisa kita paksa. Ya. Maka Allah tegaskan lagi, inna ilaina iyabahum ay ruju'ahum ba'dal maut. Ya. Sesungguhnya kepada kamilah tempat mereka kembali. Maksudnya apa? Mereka akan kembali kepada Allah setelah kematian mereka. Jadi manusia siapapun juga, tidak terkecuali, mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang taat, mau yang durhaka, kalau sudah meninggal, kembalinya kemana? Kepada Allah. Nggak ada pos yang lain lagi, nggak ada. Kalau di dunia masing-masing kembali kepada kelompoknya, ke negaranya, ke para pembelanya, beda-beda. Tapi di hari kiamat tempat kembali itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya juga bukan cuma sekedar kembali kepada Allah, summa inna alaina hisabahum. Kemudian kepada kamilah atau kamilah yang akan menghisab mereka. Akan dihisab semuanya, lalu dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka sering saya katakan, saya sampaikan, ya, semua manusia suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akhirnya akan kembali kepada Allah setelah kematiannya. Siapa yang beruntung? Siapa yang akan bahagia? Yaitu orang yang sudah kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Paham gak, Bu?
Kita semua akan kembali kepada Allah setelah kematian kita. Siapa yang beruntung? Yang sudah kembali kepada Allah sebelum kematian. Jangan sampai sudah meninggal baru kepikiran, aduh, coba saya hidup lagi, atau bahkan ada yang minta hidup lagi, nanti saya akan kembali kepada Allah, saya akan taat, saya akan beramal soleh, saya akan bersedekah. Wah, sudah terlambat. Maka sebelum kematian datang, jangan tunda-tunda untuk kembali kepada Allah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Baik, Ibu sekalian, kurang lebih demikian ya, sedikit penjelasan dari surat Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan sekali lagi surat-surat ini semakin menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita, dan membuat kita terus bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanya langsung? Ada? Silakan. Ya, langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenapa ya iblis yang sudah diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau tunduk atas perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, tetapi kok kan sudah dikeluarkan ustaznya dari surga, sedangkan Nabi Adam itu memakan buah yang dilarang oleh Allah atas bujukan iblis ya. Dan kan iblisnya itu sudah keluar dari surga gitu. Kok bisa? Itu satu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini memang sebuah pertanyaan yang menarik ya, yang menggelitik. Kenapa kok misalnya iblis berhasil atau dapat menggoda Nabi Adam padahal dia udah diusir dari surga? Itu kalau baca beberapa riwayat, ada banyak versinya. Ada banyak versinya. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu masuk menyelinap ke dalam surga, gitu ya. Ada juga yang mengatakan dia masuk ke dalam tubuh seekor ular lalu dia menyelinap. Ya, wallahu alam. Yang jelas, ya ya tidak lepas juga tentu dari takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian iblis berhasil menyelinap ke dalam surga. Bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, itu sesuatu yang ada beberapa riwayat, tapi juga dia masuk dalam kategori Israiliyat ya, bisa dipercaya atau bisa tidak. Yang jelas faktanya disebutkan dalam Al-Quran bagaimana kemudian iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi soal teknisnya itu tidak secara detail disampaikan, berarti menunjukkan bahwa iblis memang berhasil menyelinap ke dalam surga. Apakah Allah nggak tahu? Ya pasti Allah tahu. Ya, Allah tentu maha tahu. Ya, cuma ya segala sesuatu pasti ada hikmahnya, ada sebab-sebabnya, dan kemudian Allah menghendaki berbagai hal dalam kehidupan manusia. Ya, jadi mungkin jawabannya itu saja. Iblis berhasil menyelinap ke surga. Soal bagaimana, wallahu a'lam. Begitu ya, wallahu a'lam. Ya, karena juga ada yang mengatakan surga yang dimaksud saat itu apakah surga yang nanti dialami oleh manusia? Itu pun juga ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan itu surga yang juga nanti dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Tapi ada yang mengatakan itu bukan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang yang beriman. Ya, itu ada beberapa pandangan soal itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari non-Islam gitu loh. Sementara mereka bersifat baik, suka bersedekah dan toleransi yang besar kepada kita. Bagaimana dia di sana? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, berbicara masalah akidah, keimanan, ya memang mau tidak mau kita harus ya bukan total ya kesampingkan atau jangan jadikan itu sebagai patokan ya dalam menyikapinya, yaitu masalah perasaan. Masalah perasaan. Ya, sebab kalau sekedar perasaan pastilah kita akan mengatakan dia kan orang baik, dia kan orang benar. Ya, kenapa nantinya dia diazab dan lain sebagainya. Keimanan kita menyatakan itu dan itu bukan cuma sekedar perasaan ya, tapi memang berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada syarat yang dapat diterima bagi seseorang untuk mendapatkan surga Allah kecuali keimanan. Itu sudah menjadi sebuah kata dasar atau boleh dibilang kata kunci ya, yang tidak bisa dirubah ya, karena sudah jelas sekali ya dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat yang dulu pernah kita bahas ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu jelas dan banyak lagi dalam surat Al-Buruj juga pernah kita bahas kemarin ya, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi itu kaidah, itu akidah, itu kaidah. Untuk masuk surga hanya ada syarat keimanan yang membuat orang memasukinya. Kalau dia kufur, kalau dia tidak beriman, ya maka dia tidak dapat masuk surga walaupun mungkin kehidupan dunianya baik. Ya. Nah ini juga itu yang pertama. Yang kedua, nilai kebaikan di sisi Allah tentu yang paling utama adalah soal keimanan. Ya misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik ya, di negeri ini misalnya ada orang baik orang ini, tapi dia bilang saya tidak mengakui pemerintahan Indonesia. Ya, saya tidak mau masuk jadi warga. Ya tentu dia akan tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, tidak akan diterima dengan kebaikan, tidak mungkin dikasih fasilitas dan lain sebagainya karena dia tidak mau mengakui padahal mungkin dia baik. Ya. Nah, walillahil matsalul a'la, kehidupan juga begitu, ya. Ketika orang tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya, maka kebaikan-kebaikan yang ada itu di sisi Allah tidak dianggap. Tidak dianggap. Ya, ada juga yang memberikan satu perimpaman menarik ya. Ada orang kerja di bangunan. Ya, yang lain para pekerja ini udah terdaftar karena mungkin tanda tangan, kontrak segala macam. Ada orang nggak terdaftar, tapi dia kerja di situ, ikut gotong semen segala macam. Kira-kira pas datang gajian digaji nggak dia? Nggak terdaftar. Jadi itu beberapa ilustrasi ya untuk menggambarkan bahwa kalau tidak beriman memang tidak diterima. Ini bukan soal perasaan oh dia akan baik. Ya baik itu kan versi kita. Tapi versi Allah, menurut Allah orang tidak beriman, apalagi menyembah selain Allah, ya itu sesuatu yang sangat berat. Ya sangat berat. Ya, dikatakan apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sementara itu mereka sudah tahu ajaran Islam, sudah dengar ajaran Islam, apalagi zaman sekarang nyaris sulit mendapatkan orang yang nggak tahu sama sekali tentang Islam. Oh sudah di mana-mana pelajaran tentang Islam disampaikan dan faktanya banyak orang yang akhirnya menerima Islam ketika ya tahu tentang hakikat dan sesungguhnya dari ajaran Islam. Jadi itu perasaan memang kadang muncul, tapi keyakinan dan pemahaman kita tentang akidah dan keimanan insya Allah dapat memberikan jawaban tentang hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita lihat dulu nih pertanyaan di tulisan. Bila ketika membaca Al-Quran dan bertemu dengan ayat yang isinya doa, apakah boleh kita membaca amin, ya, mengaminkan ayat tersebut? Wallahu a'lam. Ya, yang ada ajarannya
kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang mengandung rahmat ini ampunan Allah, janji Allah bagi orang yang beriman kayak tadi itu ya surga, maka kita boleh berhenti sejenak dan kita mohon kepada Allah. Allahumma, misalnya Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, ya aku mohon padamu surga. Dan kalau kita bertemu dengan ayat-ayat azab ya tentang neraka, boleh kita berhenti sejenak dan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, atau ya Allah selamatkan kami dari neraka. Begitu ya. Adapun mengaminkan wallahu alam saya tidak mendapatkan ya, kecuali memang surat Al-Fatihah sudah ada jelas contohnya ya, amin ya. Kalau ini tidak ada secara khusus, misalnya kita baca ayat-ayat tentang doa lalu kita, kecuali kita berdoa secara khusus dengan ayat tersebut. Wallahu a'lam. Silakan Bu, ada lagi lain? Baik, sudah cukup? Baik, kalau tidak ada kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma khtim a'malana bis salihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.